tim bilang mereka tuh milih dari 100 lebih pertanyaan ya. Cuman ya gue potong-potong, mungkin sekitar 2-3 jam lah jadinya ya. Ini langsung aja ada orang yang nanya, asik Korea apa Jepang kok? Sama aja ya gitu ya. Sama aja Jepang, Korea. Enakan Jakarta, tapi ya what matters sama siapanya liburan sih gitu. I'm happy ya having friends lah gitu, having friends yang ya have your back kayak gitu. Jadi kemanapun sebenarnya enjoy aja gitu, new experience. Jadi sama aja lah gitu. Apakah Desember akan pergi lagi? Oh cukup, pergi terus gitu, cukup. Next trip kapan? Januari gitu? Maret mungkin. Maret kan ada libur lumayan panjang ya. Gitu. Lumayan panjang, itu kayak hampir seminggu lebih. Atau bahkan 10 hari itu mungkin ke New Zealand. Cari yang tenang-tenang. Iya. Gitu. Nomor 2, update Porto dongko. Ini seperti biasa ya, kita update Porto. Kayak gimana nih? Sekarang plus berapa persen? Terakhir berapa ya? Tadi 270 ya? Sekitar segitulah. Kalian tinggal lihat sendiri. Silakan bro. Oke. Porto November sih plus 34. Jadi totalnya ya segini plus 16,6. Coba lihat. Gue belum cek ya? Boleh. Silakan monggo. BSBK koin-koin jebre. Menarik. Lu masuk BSBK lagi. Iya, kecil lah ini pure dari HP doang kayak gitu. Palingan lagi nunggu taksi sekalian ya trading dikit. Makanya Desember frekuensinya tuh nggak ada. November juga ya nggak begitu ada ya frekuensinya gitu. Tapi ya yang menariknya saham-saham itu ada yang kayak lu pernah mention di live sama di Discord, sama ada beberapa yang lu main sendiri. Itu biasanya bedanya gara-gara likuiditas kali maksudnya ya? Salah satunya iya. Kedua kan hal yang paling penting kan kita tes ombak ya gitu ya kan, kayak apakah ini benaran bagus atau nggak bagus gitu. Karena menurut saya bawa rombongan itu ya penting ya, kalau misalnya nggak bagus ngapain rame-rame gitu. Jadi saya coba dulu gitu, apakah tesis saya benar atau nggak benar. Nah, ketika tesis saya udah benar, udah yakin, wah ini orang ternyata nggak mau, maksudnya nggak mau guyur, nggak mau kehilangan barang, kan kita bisa nilai dia kan. Ya udah baru saya ngajak rame-rame. Selain itu ya kedua ya tentu likuiditas. Seperti kayak gitu. Makanya di sini lebih banyak tipe-tipe variasinya. Soalnya lu ngetes juga. Tapi ya sahamnya kurang lebih ya dikasih tahu ya itu aja. Impact, koin, asli, apalagi ya mainnya Petro, mainnya itu terus kayak gitu. Maupun di Porto gede juga rata-rata mainnya sahamnya itu muter-muter aja. Ini gitu. Kalau misalnya performance coba tes apa sih itu ya? Yang ini. Iya. Win rate-nya kok bisa naik? Karena jarang trading kayak gitu kan, jarang trading ya menang terus ya udah jadi naik kayak gitu. Iya. Nah sekarang juga posisi kan saya dari kemarin liburan nge-hold satu barang kayak gitu yang lumayan concentrate di portofolio XL ini. Karena saya tahu ya saya mau liburan jadinya saya nge-hold ini barang gede. Jadi ya nggak banyak pergerakan seperti kayak gitu. Nggak banyak pergerakan maksudnya? Ya, bergerak. Maksudnya dananya kan banyaknya gedenya pegang satu barang ini. Nge-hold di situ. Dan lu belum jual? Belum. Masih plus 80%-an kayak gitu di sana kayak gitu. Di sini. Gitu. Pencet gak sih pengen pencet tapi ya kayak gitu. Makanya nggak gitu banyak pergerakan lah. Seperti kayak gitu. Iya. Berarti 330%. Dalam waktu berapa tuh ya? Sekarang dari Juli, kita dari 5 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya 5 bulan. Gitu. Not bad, gitu. Pas-pasan lah ya. Happy lah, cukup gitu. Ya, I think udah cukup membuka mata ya kayak gitu. Kalau misalnya ya trading ya possible juga seperti gitu. Jadi nggak satu-satunya jalan. Maksudnya banyak jalan. Mau trading kayak mau investing mau apapun ya semua bisa gitu. It's possible. Iya. Ya makanya gue appreciate juga soalnya yang maksudnya yang datang ke sini kan banyak orang dan ya tentu kalau misalnya kita buka Porto itu kan banyak menyangkut ke privasinya orang juga dan nggak semua orang tentunya oke untuk itu, which I can understand juga. Gue pun juga hampir tidak pernah open gitu kan, gue open juga jarang. Makanya gue appreciate kalau misalnya ada orang yang pengen open lah. Makanya kita tagih setiap bulan, cuman tagihnya hari Sabtu gitu kan, setelah liburan, masih sakit. Bindeng sedikit. Suaranya tiba-tiba beda, serak-serak gitu. Kok kalau udah level uang sebanyak itu, manage uang harian dan bulanannya kayak gimana? Nah, lu kemarin liburan habis berapa, bro?
To be honest, saya nggak pernah ngitung gitu. Jadi nggak ada spending harian atau bulanan. Nggak pernah saya taruh budget gitu. Cuman ya saya ngerasa saya nggak boros gitu. Cuman kalau liburan ya maunya yang nyaman semua lah gitu. Jadi kalau liburan misalnya ada orang preferensi orang bilang, wah kita naik bus atau naik MRT untuk lebih hemat gitu. Iya benar lebih hemat. Harganya bisa kali 3, kali 5. Cuman kan kenyamanan sama tenaga untuk mainnya itu beda banget. Jadi saya sukanya ya mentok aja gitu. Hotel ya kalau makan juga yang ya saya percaya ada harga, ada kualitas. Jadi selalu pentok kanan ya kayak gitu. Tapi nggak pernah ada budgeting segala macam. Gitu. Apakah berarti berarti berapa lama tuh kemarin? 2 minggu. Gitu. Lu estimasi pun juga nggak tahu? Tebakanku ya kemarin 2 minggu seharusnya 300 per trip kali ya. 300 per trip. Gitu, ya. Berdua. Gitu. Nggak mahal. Lu keep track ini nggak sih? Keep track dari personal portfolio? Enggak. Enggak at all. Gitu. Jadi maksudnya net worth lu saat ini lu nggak tahu berapa? Oh iya? Around tahu lah gitu, around tahu. Tapi kalau keep tracking itu capek ya gitu ya kan. Ya udahlah kayak gitu. Karena money has never been my goal kayak gitu. Ya I'm comfortable udah gitu aja. Seperti gitu. Mungkin gara-gara lu punya porto juga cuman basically 2 kan? Kripto, saham kan? Iya. Kripto, nah, saham. nggak ada aset juga kan? Jadi ya juga saham kan fluktuatif ya. Gitu, jadi lu kan? sebenarnya lu kira-kira juga tahu lah. Oh kira-kira, ini tinggal A plus B plus C gitu. Iya. Kayak yang satu saham yang saya hold di XL ini gitu kan. Kan porto-porto lain saya hold juga semua gitu kan. Nah, tembak gede, masuk gede semua. Terus dia kan naik, sekarang plus 80%, kurang lebih ya semua plus 80% lah, kayak gitu kan. Ya, gain-nya tuh gede banget gitu. Cuman kan, kalau saya nge-track, besok kalau misalnya dia koreksi 5%, kurang lagi kayak gitu ya. Maksudnya capek banget untuk nge-tracknya, jadi ya udahlah forget it lah gitu kan. Kalau nge-track duit terus, takutnya nggak having fun kayak gitu. Aduh, turun, aduh gue tambah miskin kayak gitu ya. Sebenarnya kan enggak pada in reality, cuman psychologically takut ngerusak, jadi ya saya better ya, lupakan aja itu semua. Having fun. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau kepo portonya berapa, gue punya satu rahasia. Gue punya rahasia, kalian bisa kasih solusi. Dengan solusi, di-spill digitnya berapa. Ya. Dan yang gue bisa kasih tahu adalah bukan digit rendah. Oke. Enough. Pengen ngomong lagi gatel tapi ya adalah. Enough. Oke. Baik. Cara menikmati hidup sekarang. Wah, cara menikmati hidup ya. So far dari 10, 100 dan seterusnya ya dari dulu saya sudah nikmatin ya kayak gitu. Nikmatin dalam artian lu nggak beda cara lu nikmatin. Nggak ada beda gitu. Beda kali ya dulu kalau misalnya liburan naik bus karena naiknya Alphard gitu kan. Iya, ada lah itu. Tapi itu nggak nge-boost happiness dalam artian nikmatin hidup gitu. Nikmatin hidupku dalam artian gimana ya? Nggak pakai topeng kayak gitu. Misalnya dulu nggak ada duit sampai cukup segala macam, ya inilah saya kayak gitu. Mau depan kamera, di luar kamera, sama teman, sama keluarganya pasangan, sama keluarga sendiri, sama siapapun gitu. Ya I'm being who I am kayak gitu. Usil, suka gangguin orang, ngomong ya apa adanya gitu. Jadi ya menurutku ya itu ya nikmatin hidup ya gitu ya. Saya nggak perlu pasang, sama orang ini saya harus ini. Saya nggak harus bingung, waktu itu saya nipu apa ya. Jadi saya harus nutupin bagian apa. Kan saya nggak perlu kayak gitu. Jadi on or off cam ya, this is who I am. Jadi aku ngerasa itu menikmati hidup. Nggak sengsara minimal. Kayak gitu. Dari dulu lu ngerasa happiness level lu stabil? Iya, stabil. Kayak gitu. Ya spike ya, gini ya stabil lagi kayak gitu. Karena ya everyday I'm fulfilling my life lah. Dalam artian ngelakuin yang terbaik, nggak aneh-aneh. Jadi nggak muka 2, nggak muka 3, nggak suka. Gue ngomong nggak suka, teman ada yang salah, gue bilang, gue terserah lu mau nganggap apa ya, tapi lu gini. Menurut gue kayak gini, lu nggak bener, kayak gitu. Take it or leave it, kayak gitu. Jadi ya, saya sudah ngomong kayak gitu, jadi kalau misalnya dia terima, ya udah. Dia nggak terima pun, ya udah, gitu. Tapi saya nggak mau hidup kayak misal, tahu gitu gue ngomong ke dia. Kalau gue ngomong ke dia, mana tahu hidupnya bisa berubah. Nah, sejak lu kere, lu udah kayak gitu? Sejak kere, makanya kalau tapi bedanya dulu kalau ngomong gitu orang pasti ini bocah tangil banget gitu ya. Cuman ya sudah kayak gitu ya. I'm happy lah dengan hal-hal kayak gitu karena saya selalu bilang kalau saya komentar pedes itu saya sayang kayak gitu. Nah cuman saya nggak bisa tipikal saya ngomong baik-baik kayak gitu. Ya I hope you get me kayak gitu. Seperti kayak gitu. Ini
gue tadinya ada yang pengen ngebahas tentang, soalnya banyak banget yang pengen nanya lu punya personal story juga, cuman gue bahas tentang sahamnya dulu deh. Oke. Ini, apa saham yang lagi dilirik Hengki? Tunjukin dong, Porto pegang apa aja sekarang. Very direct. Kan very direct, cuman gue punya escape clause. Gue punya escape clause adalah bukan gue yang nanya. Bukan orang lain. Jangan-jangan yang nanya lu. Iya, gue bikin akun, gue nanya, gue ketik sendiri, habis itu gue bilang ini orang lain nanya gitu. So, kalau pegang apa ya? Sebenarnya ada satu saham yang saya lirik. Saya cukup lirik banget, cuman gue belum disclose ke anak-anak gitu. Anak-anak itu dalam artian ya orang-orang Remora. Oke. Saya udah perhatikan beberapa hari ini kayak gitu ya kan. Wah, ini bagus. Jadi I think sebenarnya it's okay untuk ngomong ke sini. Cuma mungkin kalau gitu kayak gini aja, apa namanya? Gue bisa ngerti itu juga. Ini kan hari Sabtu bisa aja kalau misalnya kayak gitu, misalnya kita publiknya itu misalnya hari Selasa. Nah, kita upload dulu buat lu di hari Minggu dulu aja kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya lu ngomong, gue juga bisa memahami lah, kan lu juga punya komunitas, jadi kalau misalnya ya whatever that makes you comfortable lah gitu. Ya, jadi ya kan know the priority first lah gitu ya kan. Jadi ya kalau kayak gitu in that case ya, gue nyaman jadi ngomongnya daripada di ngoceh-ngoceh kan, kau kasih tahu dulu gitu kan. It's not fair kayak gitu. Ngerti. Nah, saham yang saya lirik sekarang itu yang saya ngincar, waktu itu kan Bumi ya. Bumi kan 100-an nggak ada yang ngomongin kita. Bumi. Cengdong lah, kita nggak sebut Bumi lah, tapi ada investor Cengdong. Nah, ini ada satu sahamnya waktu itu dulu sempat rumornya on off. Mau diakuisisi, mau di merger, mau di ini, tapi nggak jadi. Itu sahamnya Goto. Nah, Goto per sekarang ini ketika dia ada rumor mau diakuisisi, mau ada hubungan dengan Grab lah segala macam, tidak ada bantahan lagi dari pihak Gotonya. Dari awal dia selalu bantah, dan dari awal itu selalu ada yang masuk di luar harganya, ya kita selalu price discount everything. Jadi dia akumulasi, setelah akumulasi harganya naik, ketika rumornya keluar dia jualan cukup, dia baru ngomong oh enggak, dia baru bantah. Per sekarang ini itu agak different. Kenapa saya tahu? Karena saya main Goto dari awal gitu ya kan. Dari awal semenjak dia ARB berjilid tiba-tiba bangkit. Nah, MSCI segala macam, terus digocap, saya juga main-main terus Goto gitu. Nah, yang kali ini itu agak berbeda. Perbedaannya itu apa? Akumulasinya lumayan konsisten dan tidak ada bantahan. Gotonya diem. Nah, kenapa dia diem? Sedangkan ada yang orang kumpulin barang ini. Dan sekarang fair price-nya itu mereka kumpulin ya average mereka ya 60, 61, 62. Which is sekarang mendekati harganya mereka. Jadi menurut saya ini totally it's a good bet ya. Apalagi ditambah Supa kan mau IPO. Ya, Supa kan ada hubungan dengan Grab juga kayak gitu. Jadi kenapa Grab-nya tiba-tiba aktif? Although, buy low itu sebenarnya nggak boleh. Karena kalau buy low, ketika Grab dan Goto merger, itu masuk dalam klausul monopoli. Nah, kalau kan dulu background-nya lawyer ya, jadi saya agak mengerti sedikit gitu. Nah, ini klausul monopoli kayak gitu. Seharusnya kalau monopoli itu tidak boleh dilakukan di Indonesia, karena kita prinsip anti monopoli. Akan tetapi ini menarik gitu, karena kan saya ya by praktik ya kayak gini, tapi bisa berubah dengan regulasi tertentu, ada pengecualian lah, apakah melihat Grab lebih strategis nanti pemerintahnya gimana segala macam. Jadi saya melihat ini ada sesuatu, dan ditambahnya kenapa Patrick Waluyo tiba-tiba mundur. Nah, itu kan menarik kan, mungkin kalau misalnya orang luar lihat kan biasanya di mana-mana ya, kalau misalnya kita ngomongin Apple segala macam, kalau misalnya ada senior management mundur, itu biasa serem gitu. Misalnya kayak contoh dulu iPhone, Johnny Ive, desainernya mundur, orang takut. Nah, ini Patrick Waluyo mundur, bukannya itu menandakan hal yang wah orang jadi. Nah, tapi harganya nggak mencerminkan dia turun, malah harganya mencerminkan dia agak waktu itu spike lumayan gitu. Jadi I bet ini ada something, ya gitu. Somethingnya apa ya? Belum clear. Cuman kalau untuk Goto ya ekspektasinya ya seperti saya bilang, ya lu jangan berharap Goto balik all time high. Ya mungkin ya 100, 150 ya, which is itu to me is very happy karena bisa bet in size seperti kayak gitu. Jadi kalau incaran saya Goto. Dan kemudian yang kedua, kalau kalian nge-track Patrick Waluyo itu dalam quote-unquote ya, kalau secara terbuka itu dia nyangkut kayak gitu. Dia nyangkut di harga sekitar 80-90-an kayak gitu. Average dia kurang lebih di sana. Jadi ya CEO-nya masih smart money-nya masih masih nyangkut lah gitu ya kan, masih ada harus yang dibereskan. Jadi saya menganggap semua ini inline, dan
ya saya butuh data lebih banyak lagi untuk membaca bagaimana sini Gotoh ke depannya. Dan what the bet kayak gitu. Gitu. Apakah ini masuk dalam kategori Moonstock lo? Seharusnya masuk kategori Moonstock gitu. Cuman ya saya butuh konfirmasi. Ya ini kan awal bulan kan, saya butuh konfirmasi. Ada beberapa hal yang saya butuh konfirmasi. Nah saya lebih prefer saham-saham yang kayak gitu. Kayak Bumi lah. Bumi everyone, my group everyone is happy kayak gitu kan, di harga 100 beli, 120 beli, 140 beli gitu kan. Wah, langsung beli gila-gilaan. Dan ya gue lihat lu juga beli. Gue masukin testimonial 2 kali. Loh, ini kan bukannya Leon ya. Gitu. Gue awalnya tuh sedikit ini apa namanya, berusaha anonim dikit. Gue ganti nama Discord sebenarnya. Ternyata tuh Leon Hartono gue spell. Besok gue ganti jadi L gitu. Cuman gue baru tahu ya, gue kan bukan pengguna Discord ya. Kalau misalnya diklik masih tulisan Leon Hartono. Jadi malah ketahuan dong. Jadi kalau misalnya apa namanya, investing dikit-dikit bisa ngerti, cuman kalau misalnya Discord emang bego lah. Iya, jadi nah kalau gitu mending tunjukin portal lo gitu. Ya kan? Sekarang gua todong gitu gantian. Malu-maluin lah, gue mau dikit kecil, lah. bro. Respect dikit. Ya mungkin ada porto yang Remora lah gitu ya. Kan? Mungkin kan karena gua tahu lu dulu nggak nggak trading sama sekali. Iya, gitu, iya. Kan? Gue tuh sebenarnya kemarin emang baru split. Soalnya kan gara-gara si refund. Jadi si refund itu tuh jadi kan refund itu ngelola dana gue, kita pakai mau duit lah namanya kayak gitu. Pakai mau duit, habis itu gue top up. Nah gue top up itu pakai Stockbit. Nah gara-gara gue top up pakai Stockbit, gue jadi terpaksa untuk nge-split portonya. Jadi bisa Stockbit gitu. Bisa. Jadi gue sekarang kayak ada 4 portfolio. Ada portfolionya yang main, ada portfolio investment. Gue bikin nama Porto Remora. Actually namanya Porto Remora. Porto Remora ini porto yang ya kayak misalnya kemarin gue live trade. Lu kan kalau nggak salah di waktu live trade tuh beli di 222 kan. Lu beli 222 400. Oh, yang kemarin di hotel. Iya, yang live trade yang waktu di Mega Kuningan itu. Lu beli 400.000 lot kalau nggak salah kan. Nah, lu 400.000, ya Hengki beli 400.000, gue beli berapa ya? 100.000 lot gitu. Yang ikut lah mirroring kayak gitu. Kalau gitu lihat dong. Respect kalau gitu kan. Gantian gitu. Kan pasti tentu ya lu baru belajar mulai trading, nggak mungkin lu alokasi gede trading gitu kan. Masih alokasi oke lah. Nah, screen record jangan lupa. Kita gantian minta dia screen record. Lain kali gue pakai baju putih, lu pakai baju lain. Jadi lu mungkin ada tipe pertanyaan, nanti lu yang nanya gue aja ya. Betul. Lu jadi host Q&A gitu. Iya, jadi host aja. Oke lah ini nih. Ini gue actually gue baru splitnya itu tuh waktu gue top up di refund, which is pertengahan November. Jadi ini. Udah record belum? Udah record. Nah ini cuma tuh gue win rate 50%. Ini nih gue gila, tegak lurus. Cuman gue mulainya itu ini. Gue mulai splitnya nih kapan nih? Tanggal berapa nih? 14 November. 14 November. Jadi kemarin waktu gue sebulan loh. Jadi waktu gue liburan kemarin, gue con aja. Pantes nih udah. Makanya kemarin gue tuh pertama kalinya ada host overpost. Jadi cewek itu ya. Iya. Nanti kita ada beberapa. Kita bakal ada ekspektasi 3 orang lah gitu. Gue host lo. Jadi monolognya gue ada orang lain, sisa gue tradingnya. Ini tuh gue di Jepang loh. Gue di Jepang. Abis itu gue jadinya anjir, ini pertama kali gue jadi di Jepang tuh jadi plus gitu jadi. Nah cuman saham-sahamnya apa aja, ini ngikutin Bumi loh, Bumi, Ratu, Emas tuh, mainnya sama-sama aja kan. Sama-sama cut loss. Pani juga cut loss. Waktu lu bilang cut ya, gue juga cut. BRMS, gue masukin. Jadi gue tuh dulu masih kecil. Namanya pertama kali gue biasanya ngetes dulu lah. Jadi Bumi itu gue masukin 1M lah. Jadi itu gue terinspirasi sama John Hans. Gue nanya dia advice, kalau misalnya trading, gue pengen coba style baru kayak gini, apa masukan lu? Dia bilang adalah lu kalau bisa masuknya satu lot gitu. Nah, cuman kalau gara-gara gue
fokusnya bukan di sini. Kalau misalnya gue satu lot, gue nggak kerja jadinya. Betul. Jadi gue maksimalin 1 M per satu trade gitu jadinya. Rich guy problem. Nah cuma kalau misalnya Bumi yang lumayan, Bumi gue udah. Oh ini TikTok lah ini. Iya, Bumi dapat 2 kali. Yang pertama yang lu bilang 140 kan, 110. Itu kan namanya pertama kali pasti kan agak sedikit takut kan. Soalnya waktu scam nggak nih gitu ya kan? Iya, honestly pasti ada kayak gitulah. Dan juga bukannya itu doang, tapi style-nya masuk kan nih ke gue. Gitu. Soalnya kan gue juga tahu gue bukan trader. Gue nggak bisa jadi full time trader juga. Kayak I don't make my money here gitu yang utamanya gitu. Jadi waktu 140 sempat turun ke 130-an kalau nggak salah 128 segala macam. Itu gue semua mempertanyakan nih bener kan nih Hengki nih. itu gue masuk 1 M kalau nggak salah. 1 M 140, habis itu tiba-tiba spike yang ke 200 berapa tuh? 220 ya, yang pertama-tama 210 gitu lah. Nah, besok gue bilang gue jual semua. Habis itu yang waktu kita live trade, lu beli, nah gue ikut lagi 222. Gue beli 222 sama 220, beli sekitar 150 ribu lot lah kira-kira kayak gitu. Nah itu jadi dapat yang kayak gitu lagi. Bagus loh, ini bagus banget. Ini Porto kan? Iya. Udah lebih tegak dari gua. Lain kali gua nanya lu gitu, lu trade apa? Boleh, lu nanya gua baca Discord lu. Lu yang ketik di Discord kan? Lu yang ketik, habis itu nanya gua, lu beli saham apa bro? Betul. Lain kali gua ke meja putih, gua harus beli. Iya. Cuman gua ada yang lain juga, kayak misalnya ada beberapa ya gua berusaha diskusi, kayak misalnya Trin. Setahu gua kan lu kan nggak main Trin kan? Lu nggak main Trin. Oh lumayan. Iya, Trin. Cuman ya Trin gua lepas kecepatan juga lah. Kalau misalnya gue hold sebenarnya masih arah-arah kayak gitu sebenarnya. Portfolio juga sebenarnya sekarang masih plus. Ya sejaman lu kalau lu nyaman. Ya, sekarang holdnya ini lah. Ya, Bumi kemarin baru masuk lagi. Koin lumayan. Koin ini gara-gara ya ini kan makanya gue tuh sebenarnya Porto Remora gitu kan. Actually ini bisa ya tulis namanya. Bisa. Kita tuh actually bisa. Gue juga baru tahu gara-gara gue bikin porto terpisah buat refund. Jadi yang porto refund itu tuh dia yang keluarin semua, dia yang buy sell sendiri. Nah gara-gara itu bikinnya itu di pertengahan November. Jadi begitu gue tahu ya gue split semuanya jadinya. Bagus clear jadinya ya. Iya jadi clear. Jadi performa masing-masing clear. Performa yang gue punya investment itu clear, performanya refund clear, performanya Porto Remora juga clear jadinya. Gitu. Cuma selalu kalau misalnya kayak gini sih emang maruk sih. Ada regret. Tapi kayak gitu. gini ada negatifnya dalam hal kalau misal indeks merah. Bingung, karena tesisnya pasti dua bertabrakan. Investing kan ya by book gitu ya kan. Kalau misal trading kan by price. Itu kamu akan ketabrak gitu. Itu yang sakit kepala biasanya. Which one should you take kayak gitu loh. Iya. Nah itu makanya menarik sih. Kayak contoh kayak misal Bumi ya kan itu kan masuk ke Moonstock lu. Masuk ke Moonstock sedangkan lu juga waktu lu di Jepang tuh yang live hari apa gue lupa lah. Waktu di 260 hari apa sih? Kamis ya kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya yang waktu 260 kan lu bilang jual, bisa kan the next day kan yang ya semua pada jual aja. Itu parah sih. Itu sih parah. Cuma pertanyaan gue gini, kenapa lu nggak hold? Soalnya kan lu kan Moonstock gitu. Moonstock yang biasa, saya kan Moonstock itu bilang minimal meram itu sebenarnya 50%. Tapi ya overall biasanya performnya itu luar biasa gede lah, gitu ya kan bisa 300 sampai 500. Kayak salah satu yang Bufa dulu awal-awal kan. Namun kalau untuk Bumi ini saya tahu likuiditasnya gede. Jadi bid offernya menurut saya bid offernya jauh lebih gampang dibaca, psikologisnya saya gampang dibaca dan saya TikTok itu bakal jauh lebih untung. Kayak gitu. Kayak kemarin saya TikTok Bumi doang. Nanti mungkin saya share lah ya gitu ya. TikTok Bumi dong, Bumi dapat 20 M gitu. TikTok doang Bumi gitu. Itu belum yang rally gila-gilaan gitu. Belum yang saya Moonstock nge-hold dan segala macam. Nah, jadi ya saya ngerasa ya Moonstock ya doing Moonstock job, ya my job, TikTok sekalian saya ngasak gitu. Bukan ngasak lah, saya ngetes apakah marketnya masih kuat atau nggak kuat gitu. Kayak misalkan kalau kita barang banyak, kita buang. Ada yang makanin terus dengan rakus. Wah, kita tahu artinya masih kuat nih. Nah, masih kuat artinya udah Moonstocknya kita diamin. Tapi kalau misalnya kita mau buang barang, tapi nggak ada yang mau serap-serap, ada yang ikut kita buang terus. Artinya ada smart money yang jauh lebih pintar daripada kita yang mau jualan. Ya udah saya habisin barangnya kayak gitu. Jadi biasa saya mainnya kayak gitu. Lu biasanya kayak gimana sih? Kan misalnya kan kadang-kadang ada yang lu ketik, kadang-kadang ada lu ngomong gitu kan. Nah, kalau misalnya gitu berarti lu itu tuh
Maksudnya lu waktu lu beli, lu sambil langsung ketik di Discord gitu atau kayak gimana? Oh enggak, ya saya melihat menarik, screenshot rebutan bareng, baru beli bareng kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Moonstock, saya udah ngomongin lama. Iya. Moonstock, saya ngomong Moonstock kan langsung spike, set. Tapi saya tahu kalau Moonstock saya spike pasti gini dulu gitu ya. Iya, Tapi iya. kita ngumpulin, terus koreksi, kumpulin, baru ceder. Kayak gitu. Iya. Nah, lu boleh ini nggak ya kayak By the way, thank you loh sharing Quarto ya. pertama kali loh, cuman lu kan udah Quarto Remora. lu kesini udah berapa ya? 5 kali ya? 5. Karena 5 bulan kan. Ya, dia udah 5 kali. 6 lah seharusnya. Nah, Kan tapi pertama nggak. pertama Ya, kan introduction. pertama kali kenal. Kenalan depan kamera. Masih tegak tuh gua. Gimana rambut nih kenalan? rambut lu beda loh. Itu rambut. Saya mau gondrongin rambut gitu. Jadi saya ingin coba hal yang aneh-aneh dalam in good way dalam seumur hidup. Kalau dulu saya SMA nggak boleh ada jambang, nggak boleh tebal tipis, karena sekolah Katolik ya, tebal tipis sedikit dicukur botak, kalau nggak di jewer kayak gitu. Jadi harus rapi template. Nah kuliah saya udah pernah, saya iseng kan, gabut saya coba botak, ternyata jelek banget kalau saya gitu. Nah saya belum pernah gondrongin rambut. Nah, waktu itu udah pensiun, nggak ada yang tahu, udahlah nggak perlu muncul. Lagi mau gondrongin rambut, tiba-tiba kan tuh minta podcast yuk, nggak sempat gunting, jadinya jelek. Jadi gitu. Berantakan lah, berantakan. Ya tentu waktu pertama kali ketemu, gue pikir itu adalah punya normal style kan. Begitu sekarang lihat, anjir pertama kali Itu kayak wig gitu. Kayak wig ya gitulah. Kehidupan. Iya. Mungkin gue pengen kalau misalnya boleh juga share 2 lagi sih, kan yang lu sempat share di grup juga ada 2 ya. Ini ya gue berusaha respectful juga, berusaha untuk ngomongin sesuatu kalau bisa yang udah lewat lah. Yang terakhir itu misal kayak gini ya, kalau misalnya gue ini lu kasih gue apakah ini boleh di share atau enggak? Oh boleh, soalnya karena semua kita udah lagi floating gila-gilaan. Oke. Sip. Karena nggak ada barang baru yang mau saya injek, karena kan waktu itu BRMS kita MSCI kita buang habis. Iya. Nah, jadi kita dapat cash kita nembak ke Impact. Iya. Nah, jadi kita pindah-pindahin barang lah kayak gitu. Iya. Nah ini nih. Nah lu bilang ini nih, koin saya masih keep, udah floating, tapi belum TP, seharusnya udah mau break, dan semoga apa? Kemarin. Dan semoga emang benar terbang. Jumat no break. Ini kan 12/1/2025. 12/1 tuh sekarang tanggal sih? Sekarang tanggal 6. Kemarin tanggal 5. Iya. Waktu tanggal ini masih 3.000 something lah, dia sideways atas. Gue lihat ya, koin. Nah, ini nih. Waktu kemarin ada funny thing. Tadi kamu lihat aku buang koin kan? Oke. Aku buang koin di Excel. Itu aku ngetes barang. Gue ngetes barang itu di harga ada yang ngebid tebel. Tapi retail saya ngelihatnya. Saya siram aja. Ditampungin lagi kayak gitu. Makanya setelah itu kemarin yang dia sempat drop dalam kan ada spike gini. Nah, spike-nya saya ambilin lagi jadinya. Tapi pakai porto lain kayak gitu. Itu cara saya ngetes barang. Kalau misalnya wah, ini beneran mau di retailin, beneran mau diguyur atau enggak. Karena kalau saya beneran mau guyur, saya siram sekali, pasti panik. Efek dominonya keluar. Ada efek domino keluar, dia tahanin terus. Nah, jadi saya udah expect kayak gitu, udah mau terbang. Tapi ya saya nggak nyangka Jumat terbang, karena saya Jumat nge-flight kan. Di pesawat wifi-nya kurang kuat. Jadi ya, saya nggak begitu liatin, tapi ya saya liatin overall ya seperti kayak gitu. Kami saya tes buang barang kayak gitu. Hari Jumat itu ini nih berarti nih. Hari Jumat itu 3 ini nih. Nah, ini nih. Ya, jadi Jumat kan merah dalam tuh. Itu saya yang buang gitu. Saya ngetes barang gitu. Saya kesel gitu. Ini mau break, nggak mau break. Dia kan gini, set naik 5%, besok turun 3%. Lusa naik 5%, turun lagi 3%. Saya kesel gitu. Saya timpuk aja. Lihat aja net sell hari Kamis, itu pasti XL kayak gitu. Which is itu saya gitu. Saya beli lagi, dia naik lagi, saya timpuk lagi gitu. Saya ngisengin dia. Kayak gitu. Lu mau naik atau nggak mau naik sih kayak gitu. Nah, tapi ya biarkan saya kerja kayak gitu loh. Jadi anak-anak ya enjoy aja lah kayak gitu kan. Enjoy aja. Jadi kalau misalnya kalau saya ngomong itu mungkin grup bisa hajarnya lebih dalam, tapi ya ngapain lus kayak gitu kan. Mending saya coba aja dulu. Toh juga kalau misalnya nggak benar, saya buyback lagi, gampang kok kayak gitu. Tadinya pertanyaan gue bukan itu sebenarnya. Pertanyaan gue itu kayak gini. Tadi pertanyaan gue, lu kan tanggal 1 Desember
lu di 3180. Habis itu kan jatuh ke 3470. Betul. Gue pengen tanya perasaan lu. Oh enggak, itu 3450. Kalau lihat ada yang buang terus itu saya yang buang. Iya makanya. makanya tadi gue pengen tanya perasaan lu khawatir nggak? Enggak. Kan lu dari 360, 3680 lu bilang ini harusnya ini bikin jatuh. Yang di sini yang bikin jatuh anjir. Sempat lihat beatnya agak tebel segala macam seolah-olah mau jualan. Itu saya pasang. Saya pasang offer. Ini orang saya pasang offer gitu barang-barang saya gitu. Ini orang mau makan barang saya atau enggak kayak gitu. Kalau dia mau barang saya artinya kan mau naik. Nah, saya pasang. Oh, ternyata nggak direspon. Ada beatnya. Saya timpuk aja gitu. Direspon nggak? Oh, ternyata direspon. Dijaga terus. Jadi ya saya ngerasa ya that's my job ya gitu. Iseng lah gitu. Kita isengin aja kayak gitu. Lu punya keisengan itu bikin gue takut. Jadi kan gara-gara itu kan. Tapi kalau saya nggak iseng mungkin nggak naik. Mungkin bukan nggak tahu nggak naik ya, tapi mungkin nggak tahu ya. Saya suka kepastian lah gitu ya kan. A B B mau naik nggak gitu ya kan. Transaksi bagus, tapi kok aneh. Kok kayak seolah-olah lagi nungguin sesuatu kayak gitu loh. Nah nungguin sesuatunya ini saya kesel. Ya udah saya cobain aja gitu. Dan kebetulan hoki Jumat direspon sama dianya kayak gitu. Gue tuh beli di jadi gue udah beli. Habis itu gue udah beli lagi di 3550. Habis itu gue pikir, wah udah siap nih. Kata Hengki sebentar lagi gitu kan. Besok turun aja. Habis itu cenut. Salah nih Hengki nih. Habis itu yang beli istri gue. Itu tuh nambah lagi. Jebret itu. Gue bilang, lu gila nambah lebih gede daripada gue. Gue pikir gue gila, ternyata udah lebih gila. Next istri lu open portal. Oh iya bener. Gue mau ketawa kakak tapi nyangkut di sini. Dahaknya nyangkut. Tapi berarti sekarang lu koin ya lu masih hold juga? Masih hold banget gitu. Koin Bumi saya udah clear ya. Cuman ya clear dalam artian bukan berarti nggak boleh masuk lagi kayak gitu ya kan. Bumi apakah menurut lu story-nya masih jauh? Apa next play menurut lu? MSCI lah. Udah pasti gitu. Waktu itu oke. Lu udah hitungan nggak sih kira-kira berapa? Hitungan sih kemarin hitungan free float segala macam kan saya belajar hitungan free float juga itu di harga 290-an kayak gitu. Cuman kan masa sih si Bakri mau minimum? Maksudnya minimum 290 masuk. Masa dia 300 kan nggak mungkin gitu. Pasti mau setinggi-tingginya. Jadi menurut saya ya gameplaynya akan ke arah sana gitu. 300, 350, 400 mungkin ke arah sana. Makanya ini kan menarik. Kalau misalnya ada tesisnya, ada potensi Bumi itu tuh bisa masuk ke MSCI di bulan Februari tahun depan. Betul. Gitu kan? Itu kan Februari tahun depan atau mau bulan berikutnya lagi? Next chapter-nya saya nggak tahu. Benar. Ya itu cuman konglonya lah ya yang tahu gitu. Bukan hanya konglonya, MSCI juga harus hitung. Karena kan bukan hanya harga, free float dan segala macam. Tapi butuh apakah masuk FCA atau enggak. Apakah dia kenaikannya berapa persen dalam waktu ada 7 hari, 14 hari, 30 hari, itu mereka hitung gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba yang nariknya gila-gilaan 1000%, dia nggak mau karena dia nganggap itu manipulasi. Jadi kriterianya itu mereka harus penuhin semua. Kayak gitu. Iya. Nah, makanya pertanyaan itu, maksudnya gini, kan kalau misalnya sekarang itu di angka 240, misalnya 240, habis itu kalau misalnya kita masih berpotensi naik ke 300, bahkan kalau misalnya lebih, masih ada potential gain 20%, 30% lagi dalam waktu misalnya 3 sampai 6 bulan. Ini kalau misalnya kita ngomongin tesisnya ya, kalau misalnya masuk dalam satu periode seterusnya atau dua periode lagi gitu kan. Nah, makanya pertanyaan adalah, kenapa lu buang dulu kalau gitu? Kenapa lu nggak hold aja? Satu, mungkin saya ngerasa saya lebih untung di tradingin kayak gitu. Karena ada yang saya hold juga yang gede. Tapi ada juga yang saya tradingin dan rata-rata kita mark the top gitu. Kalau ya mungkin biar teman-teman anak Remora yang jawab gitu ya, kita mark the top, kita jual itu langsung nggak naik kayak gitu. Itu kenapa bro? Maksudnya itu power kita kuat nggak ya? Salah satu powernya kuat gitu. Karena saya ngomong kategori moonstock kan, Bumi aja langsung nge-spike kayak gitu. Jadi kalau saya ngomongin moonstock, mereka seharusnya pada ya pasti saya mengemban tanggung jawabnya ya. Jadi hitungannya saya kan kasih tahu semua. Ini kesimpulan ini moonstock kayak gitu. Dan moonstock saya nggak sering moonstock kayak gitu. Saya moonstock tuh dikit. Nah, kita concentrate gitu. Jadi mereka juga kayak gitu. Waktu lu yang kan itu kan gue lupa kapan ya, Kamis malam atau whatever gitu ya. The next day
itu gue lagi di flight atau lagi di apa, jadi gue nggak baca, gue nggak ngecek gitu. Waktu gue ngecek udah 20-an, jadi 40. Iya. Jadi mereka powernya kuat banget gitu. Jadi kalau saya perhatikan beberapa kali ya, misal saya bilang, Bumi sell, broker yang sell, broker retail semua ini sama-sama terus gitu brokernya. Jadi seharusnya mereka juga yang sell. Jadi ya kenapa enggak? Cuman ya itu yang 260. Maksudnya 260 kan waktu lu lihat lu pengen jual semua, itu kan bukan berarti iya, itu gara-gara apakah lu ngelihat gara-gara udah nggak kuat naik kah? Nggak kuat naik. Salah satu yang nggak kuat naik yang saya paling suka lihat adalah kayak koin. Sama, semua contoh kasus sama. Kalau mau naik aja. Kenapa sih lu tahan-tahan? Banyak drama-dramanya ngapain kayak gitu ya kan, orang tahu dia dar langsung naik, orang pasti ngikut semua, orang lagi nungguin, tapi enggak, dia nge-break high, tapi ya dikit ada yang jualan terus-terusan di sana, ya udah saya selesaikan. Yang jualan siapa yang lu lihat? Saya nggak lihat sih, saya jualan gitu ya kan, karena kan kalau break saya pasang gitu ya kan, saya mau ngetes kayak gitu, saya ngetes barang. Jadi ya alasannya kenapa nggak nge-hold, saya ada hold. Cuman saya udah jual semua ya di 240-an, yang dari 100-an. Which is I don't think it's a bad move. Dan saya jual, waktu itu kan 100-an, dia pertama spike ke 140, 150-an. Nah itu saya jual langsung jatuh ke 120-an. 130-an kita kumpulin, 130 sampai 140. Terus dia naik lagi ke 200. Kan ada spread-nya tuh gede banget loh. Nah spread-nya itu yang saya manfaatin. Nah, jadi cari duit. Sayang kalau misalkan ada drawdown-nya gitu. Iya, namanya trader ya, gitu ya. Namanya trader pasti nggak tahan ya drawdown. Tapi ya saya ada alokasi moonstock ini saya berusaha tahan. Karena ya gini ya oke. Yang pasti narik ke 200-an ya saya buang semua moonstock. Kayak gitu. Iya. Ada satu lagi bro yang ini yang apa namanya yang ngomong, tapi yang ini gue nggak beli. Apa tuh? Gara-gara lagi jalan-jalan gue. Aduh, jalan-jalan mahal. Jalan-jalan mahal. Tapi gue belajar untuk be grateful. Gue belajar untuk berterima kasih gitu, kayak ya inilah kayak udah dikasih cuan, udahlah nggak usah kayak bilang kenapa miss, kenapa ini, udahlah. Gimana ya? Itu tadi gue liat porto lu 4M, lu profit 1M, jadi porto lu sebenarnya 3M. Lu dapat 1M gede dong, 30%. Iya, lumayan. Iya, gue tapi less than a month loh gitu. Iya, kayaknya yang max portonya gue itu di sini 6 month maxnya gitu. Kayak Pani gue terakhir gara-gara masukin moonstock, gue masukin 7M lah kira-kira gitu. Tapi it turns out BEP it's a good choice kayak gitu ya. Kita buang BEP langsung, dia kan jatuh dalam banget. Benar. Ya gue buang di 14.100 lah kira-kira, 14.200. Iya. Daerah-daerah entry kita lah, kita 14.300 lah gitu. Gue beli di 14.3, 14.4, 14.5. Jadi gue ke atas 14.2 gitu. Ya apa namanya? Ya ini kan soalnya kan porto remora, jadi gue tidak pertanyakan. Masa kalau misalnya lo cut loss ya gue cut. Betul. Apalagi kalau misalnya lo cut BEP ya gue cut juga. Mau apapun itu terserah gitu ya kan. Karena aneh gitu. Nah itu salah satu jawaban aneh. Akum gede, nggak ada yang ngomongin. Ada corporate action, katanya isunya di atas. Tapi sahamnya nggak mau terbang-terbang kayak gitu. Pas naik LG-nya jualan. Pas naik LG jualan. Wah ini nggak bener kayak gitu. Ya saya ada tesis. Tapi kan sekali lagi ya saya manusia gitu. Bisa salah dan sering salah. Salah ya udah cut kayak gitu. Beres kayak gitu. Benar. Nggak baper kayak gitu kan. Atau rugi cuman hanya 1%, 2%. Tapi kalau menang ya udah, menangnya jauh 10%, 15%. Lihatlah saham-saham yang dari kemarin waktu itu mungkin kita mention gitu ya kan. Iya. Pak PP, Bakri, Pak Happy Hapsoro gitu kan. Itu naiknya gila-gilaan dan ya keep tektokin di sana-sana terusan kayak gitu. Iya. Gue banyak miss sih bro. Ya kan, tapi kan lu bukan full time trader. Jadi ya sangat bisa dimengerti. Betul. Ya udah perform sudah oke lah kayak gitu. Iya. Makanya ya nggak apa namanya, kalau misalnya gue lebih sering baca Discord-nya dan lebih jarang podcast. Bener. Jadi lebih jarang podcast jadinya kan. Gue sering gitu bro. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Maksudnya emang podcast mahal. Makanya minimal gue udah cut off satu segmen gitu. Satu segmen. Kalau gitu lo harus hire Asprey kayak gitu. Banyak loh yang kontak gue. Gue hire Asprey gue untuk trading di saham. Iya, karena dia kan ya ada beberapa bos-bos lah ya. Dia kan ada bisnis ini, bisnis itu, bisnis itu. Dia bilang gue nggak bisa mantengin, Heng. Gue hire Asprey gue. Tapi gue udah bayar. Boleh nggak gue undang Asprey gue? Kayak gitu.
Oh. Ya, kayak gitu. Jadi login aja pakai Discord lu kayak gitu. Oh, jadi Asprey yang ikut live. Iya, Asprey ikut live kesimpulan. Anjir. Jadi nanti bilang dia screenshot Hengki bilang ini bagus. Serius lu? Dia kirim ke ownernya. Oh, jadi bosnya nggak ikut live? Enggak. Ya namanya bosnya, namanya sibuk ya kan. Berarti gue kurang bos. Iya. Nggak ngomong gitu. Nah, tapi good idea. Terus dia, kameramen, next time lu yang jadi ya open Discord ya. Lu juga jadi bisa mirroring portonya loh. Hati-hati dia resign loh. Enggak, bukan. Gaji bisa diturunin. Lumayan hemat bos ya. Berarti gaji bisa diturunin, lalu dapat cuan dari porto. Iya. Boleh. Good idea gitu ya kan. Fluktuatif lah. Kalau lagi rugi, gajinya naik. Iya. Kalau gaji, gue bantu talangin. Iya. Ya, dia kayak gitu mainnya. Jadi, dia kasih tahu bos kesimpulan. Kan bos suka live mendadak. Dia kan bisa aja lagi meeting, lagi orang kan nggak bisa. Jadi dia hire Asprey khusus liatin Remora kayak gitu. Oh. Nah, jadi itu yang dia lakukan. Ya, it could be an idea. Apakah Asprey-nya bisa kasih WA gue juga? Sekalian. Jadi kalau kita harus bayar bareng. bagi dua aja gaji Asprey. Gue yakin si Asprey lagi dengerin ini juga. Buat podcastnya 2 jam dia nggak mau dengerin. Bisa jadi. Kesimpulannya bisa jadi. Nanti tiba-tiba udah dapet DM. Call Leo, saya Asprey yang ini. Bisa jadi. Oh, gue bisa bikin grup pembayar Asprey. Wih, mirror Asprey dong. Parah lu. Nanti goblok. Iya, gue pengen nanya yang IMPC, cuman gue lupa lu tulisnya di mana ya. Nah, ini yang gue miss. Ini gue nggak ikut. Nah, apa tesisnya bro? Tesisnya ya? Funny. Sudah, gue supaya teman-teman dapat konteks. Ini 11, 24, 25. Harganya berapa? 11, 24, 25. 2000-an. Di sini nih, 24 November itu di sini. 2.900. Nah, dia mau break, nggak mau break kan? Iya. Nah, iya, apa tesis lu? Tesisnya itu sebenarnya lucu gitu. Karena saya ngebetnya next MSCI kan. Menurut lu IMPC juga bisa masuk next MSCI? Karena ini gue nggak tahu ownernya apakah masih baru atau ownernya emang terlalu baik atau ownernya polos gitu. Dia jual sahamnya, tulis untuk kebutuhan free float. Oh, ditulis sama dia gitu. Keterbukaan informasi. Oh, di IDX. Betul. Nah, aneh kayak gitu loh. Kenapa menurut itu polos? Ya polos lah, maksudnya ngajak orang untuk masuk MSCI bareng-bareng kayak gitu loh. Terus saya analisa transaksinya. Saya lihat KI, AZ, LG itu beli di harga atas. Sama RF, sorry. Nah, itu beli di harga atas. Dan digebuk asing terus-terusan. Terus saya hitungin barangnya, wah, dia ternyata digebuk asing banyak banget di sini. Asingnya di sini, beli, dia jual di sini. Nah, ketika dia jual di sini, di harga atas, yang makalin emitennya. It doesn't make sense, kayak gitu. Sepede apa sih dia makan barang-barang asing, kasih asing take profit begitu banyak? Nah, itu satu. Terus kemudian yang kedua, yang keterbukaan informasi tadi. Yang kemudian mau masuk MSCI. Terus yang ketiga, saya mikir, aneh sih ini. Yang poin pertama tadi, apakah dia tukaran barang, beli pakai lokal, jual pakai asing? Saya bingung kayak gitu. Saya kontak teman saya yang kerja di fund. Coba dong lihatin Bloomberg Terminal, bukain, lihat siapa yang jualan. Ternyata pasti fund. Benar, yang jualan itu asing, yang makan itu emiten. Berarti dia ngasih asingnya profit. Betul, dia kasih asing. Menarik ya? Nah, itu jadi ini orang udah gila nih kalau bilang gitu. Kenapa dia nggak keep aja dari dulu? Jadi jangan even lepas ke asingnya, kan lebih murah buat dia naikin ke atas. Betul, itu satu. Terus kedua, kenapa dia makan di harga 2.000? Gue jadi dia, gue damin aja gitu. Biar asingnya muntah, atau asingnya udah jualan gitu ya kan. Oh, muntahin asingnya kayak gitu. Nah, menurut lo kenapa dia nggak lakukan itu? Nah, itu saya juga nggak paham kayak gitu. Oh, cuman gara-gara lu lihat whale-nya itu ngumpul di situ, ya lu hajar betul juga. Whales-nya kumpulin, dia udah mau breakout, hajar rame-rame. Breakout, direspon. Emitennya malah makan atas terus-terusan, jadi dia malah happy sepertinya ada kedatangan kita gitu. Karena lu lihat dia sempat sideways 1-2 bulan, nggak break. Nah, kita makan langsung break, dan emitennya makan lagi ke atas. Jadi emitennya itu kita ikut berpartisipasi MSCI bareng, maybe kayak gitu. Jadi impact itu kita BRMS lumayan gede ya. BRMS itu kita gede. Kita main BRMS juga dari bawah, cuman ya tektok seperti biasa. BRMS, MSCI saya bilang end goal MSCI udah selesai, jual aja habis semua. Dan kita udah jual semua, ya kita pindahin ke impact. Jadi ya harganya kena impact naik kayak gitu, mungkin kayak gitu, berimpact. Coba gue lihat, gue miss berapa nih?
2.900, sekarang 3.800, berapa sih? 1.000 Sebentar. poin. Anjir, 600 juta gue hilang. Lumayan kan ya gitu kan. Tahu gitu. Tahu gitu, liburannya gue nggak pergi. Tahu gitu, gue masukin Aspri. Ya, ikut min idea. Tapi ya kurang lebih ya Tapi seperti make sense lah. Aspri berapa? Iya. Misalnya lo bayar 10 juta. Iya. Ya kalau misalnya masukin yang sekali masuk saya M2M, Aspinya ya. nggak boleh tahu. Nanti kalau Aspinya tahu, Aspinya beli dulu. Iya benar. Tahu lu beli. Oh iya benar. Aspinya jual lu diguyur Aspri lo. Benar. Iya. Aduh, Aspinya modalnya kecil aja.